Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aljupri dengan NIM K1A1200013, Program Studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas Porkes A. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai karbohidrat, yang mana ini merupakan tugas mata kuliah gizi olahraga dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Andes Sukendro MKes AIFO, kemudian Bapak Eli Yuliawan SPD MPD. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi mengenai karbohidrat. Nah, dalam ilmu kesehatan tentu telinga kita tidak asing lagi mendengar karbohidrat, yang salah satu unsur gizi yang dibutuhkan oleh manusia yaitu karbohidrat. Bersama-sama dengan unsur gizi yang lain memiliki peran penting dalam membangun tubuh yang sehat. Pada pembahasan ilmu gizi telah sedikit disinggung tentang karbohidrat. Sebelum membahas karbohidrat lebih jauh, apa sebenarnya karbohidrat itu? Nah, jadi karbohidrat merupakan unsur gizi yang berupa segolongan besar senyawa organik yang berperan sebagai cadang makanan dan materi pembangun tubuh manusia. Pada dasarnya, karbohidrat itu terbagi dua jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Nah, apa sih karbohidrat sederhana? Nah, karbohidrat sederhana yaitu karbohidrat yang hanya mengandung satu atau dua jenis gula atau disebut sebagai disakarida. Nah, kemudian sedangkan karbohidrat kompleks mengandung 3 atau lebih zat gula atau disebut sebagai polisakarida. Nah, adapun beberapa jenis karbohidrat kompleks, contohnya seperti ubi ungu, jagung, kentang, kacang hijau, nasi merah, oat, dan gandum. Lalu, jenis karbohidrat sederhana yaitu gula, minuman manis atau soda, jus, kemudian makanan manis, kue, atau permen. Kedua karbohidrat ini diolah dengan cara sedikit berbeda oleh tubuh. Keduanya memang akan mempengaruhi kadar gula darah, tetapi kecepatannya untuk menjadi gula darah berbeda. Nah, selanjutnya sumber energi dalam karbohidrat. Nah, sumber energi dalam karbohidrat yaitu terdiri dari glukosa, fruktosa, sukrosa, kemudian laktosa, dan maltosa. Nah, glukosa dibuat dari pati ditemukan di sebagian buah, misalnya anggur. Kemudian fruktosa ditemukan dalam madu atau buah-buahan. Sedangkan sukrosa ditemukan gula pasir yang sering kita gunakan yang diperoleh dari tanaman tebu. Kemudian laktosa ditemukan di lam atau susu. Kemudian maltosa ditemukan dalam sereal dan sayuran. Kemudian contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Pertama yaitu ada jagung, singkong, terus kacang, kemudian kentang, yogurt, dan beras merah. Selanjutnya manfaat karbohidrat bagi tubuh kita. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Kemudian kedua, sumber energi bagi otak. Yang ketiga, mempertahankan massa otot tubuh. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi protein. Dan yang kelima yaitu meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tubuh. Lalu, apa yang terjadi jika mengkonsumsi karbohidrat berlebih dan apa dampak negatifnya? Pertama, sulit menurunkan berat badan jika ingin berat badan ideal.
haruslah mempertahankan asupan makanan seperti karbohidrat. Nah, karbohidrat adalah zat gizi penyumbang kalori yang cukup besar. Kemudian kolesterol meningkat, berpotensi meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik. Ketiga, yaitu mudah merasa lapar. Terlalu banyak makan atau membuat rasa lapar terus-menerus, seperti kadar gula yang membuat kadar gula menurun dan akhirnya merasa lapar lagi dan lagi. Selanjutnya, lalu bagaimana jika kekurangan karbohidrat pada tubuh kita? Apa yang terjadi? Nah, jika tubuh kita kekurangan karbohidrat, maka yang akan terjadi yang pertama yaitu badan menjadi lemas atau lesu. Tubuh membutuhkan karbohidrat untuk proses pembentukan energi yang membuat tubuh merasa lemas dan tidak bertenaga ketika kekurangan sumber karbohidrat. Kemudian yang terjadi selanjutnya kekurangan gizi. Nah, yang ketiga kekurangan berat badan, dan yang keempat yaitu yang terakhir yaitu sembelit. Bila kekurangan karbohidrat akan membuat seseorang mengalami sembelit, seperti susah buang air besar karena disebabkan kurangnya mengkonsumsi buah dan sayur. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.